di awal tahun. Gimana tadi? Apa yang harus ditulis paling utama di awal tahun pada LPLPO? Sebenarnya sih kalau di awal tahun pada LPLPO ya, LPLPO itu kan berisi tentang apa ya? Daftar obat, terus kelas terapi, satuan penerimaan, persediaan dan pemakaian. Kalau misalnya dia di awal tahun, berarti mungkin dia startnya itu dari itu ya, sisa stok ya, atau stok awal. Stok awal. Stok awal atau sisa stok ya. Jadi Iya, itu yang berarti pertama kali harus ditulis. awal. Nah, stok awal 2000 misalnya ya, stok awal Iya, 2022 atau 2020. stok akhir 2021. Biasanya itu sama tuh. Ya. Akhir 21 dengan awal 2022 itu sama. Jadi di LPLPO, lembar pemakaian dan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, apa yang harus ditulis di awal tahun ya stok awal atau stok awal tahun ini atau stok akhir tahun lalu. Jelas ya? Jelas. Nah, ini biar kita apa ya antisipasi mana tahu ada soal yang muncul juga. Jadi di kolom LPLPO itu selain ini nama obat kelas terapi biasa lah ya, satuan kan biasa lah tablet, kapsul, botol gitu kan ya, ampul, vial ya. Stok awal Ini ini stok biasanya nih awal. contohnya paracetamol ya. Setelah dilihat ternyata stok awalnya 50 tablet doang ya. Nah, terus ini Penerimaan tidak ada. penerimaan kan belum ada. Ini kan persediaan ya. Persediaan kan berarti 50 kan. Persediaan itu 50. biasanya rumusnya tuh stok awal ditambah penerimaan. Terus ini kan pemakaian ya. Ini pemakaiannya berapa? Kan masih awal gitu. Kalau di awal tahun ini expire-nya ini sisa stok. Sisa stok itu dapat dari persediaan dikurang pemakaian, dapat sisa stok. Terus ini permintaan. Permintaannya berapa gitu. Jelas Oke. gitu. Oke. Biasanya permintaan itu adalah selisih antara jumlah pemakaian. Misalnya nih kita meminta untuk kebutuhan 1 bulan atau 3 bulan, berarti jumlah rata-rata pemakaian untuk 3 bulan untuk item obat itu dikurang sisa stoknya kan? Iya. Jadi paracetamol sisa stoknya 50, sementara dalam 3 bulan itu biasanya dia dipakai hampir 200, berarti 200 kurang 50 kan? Iya. 50 lagi gitu kan. Nah, ini di kolom pemberian ini tergantung dari Dinas Kesehatan Kabupatennya dengan jumlah obat yang dia punya di gudang farmasi dengan pertimbangan dia harus mendistribusikan obat-obat tersebut ke beberapa puskesmas. Nah, nanti dia lihat lagi, oh puskesmas si A ini dapatnya sekian gitu. Jadi tidak selamanya apa yang kita minta, jumlah yang kita minta itu sesuai dengan yang diberikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Emang sebagian sama, tapi sebagian lagi berbeda. Karena kan dari gudang farmasi juga kan memang dia sesuaikan juga dengan stok dia. Tapi biasanya udah mulai stabil itu tuh ketika barang udah datang ya. Jadi kayak yang tadi, barang kalau di gudang farmasi itu dia udah terima, terus barang yang datang itu sesuai dengan tadi ya, kerangka acuan kinerja atau KAK atau sesuai dengan rencana kebutuhan obat tadi. Nah, biasanya kita minta menggunakan LPLPO dari segi jumlah, biasanya udah dia kasih sesuai ya. Tapi emang orang dinas kesehatan kabupaten kota itu juga dia biasanya menghitung lagi deh. Nah, yang bagus di sini, nih, di LPLPO itu ada tuh jumlah kunjungan resep. Jadi akan ada di sini tulisan jumlah kunjungan resep berapa, rawat jalan berapa, rawat inap berapa, total berapa. Ini merupakan gambaran atau dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melihat lagi apakah permintaan yang kita buat dari puskesmas itu sudah relevan atau rasional tidak gitu.
jangan sampai kita minta misalnya antasida 1000 tablet, sementara jumlah kunjungan resep yang menggunakan antasida untuk 3 bulan itu tidak lebih dari 100 gitu kan. Jadinya kan ya sia-sia kan gitu. Oke? Oke. Nah, biasa LPO kita itu di sini kalau dari puskesmas berarti kan kita harus ada tanda tangan puskesmas sama pengelola obat ya. Jelas ya. Jelas. Ini formulir laporan pengembalian obat rusak atau kadaluarsa. Jadi kan kemarin ditanya, ketika ada obat rusak atau kadaluarsa apa yang disiapin? Selain berita acara, ada juga nih formulir laporan yang harus diisi. Nih kira-kira begini rinciannya, nomor, nama sediaan, bentuk sediaan misalnya. Berita acara sama formulir laporan. Beda deh. Kalau berita acara itu kan sebenarnya di situ dia berisi terkait apa ya? Namanya berita ya, berita acara ya, terkait informasi yang lebih detail mengenai pengembalian obat rusak atau kadaluarsa. Ini cuma formnya doang deh. Kalau berita acara biasanya di situ ada beberapa pihak lagi yang harus menandatangani. Di sini kan kepala puskesmas sama penanggung jawabnya kan? Ya. Nih. Terus ini formulir laporan narkotik dan psikotropik. Ini kan ada kode, nama, satuan, terus dari PBF mana, dari sarana untuk resep, untuk sarana, ini pemusnahan jumlah, terus nomor apa? Tanggal BAP, nomor BAP. Berita acara. Ini kan berita acara kan ya? Ini kan Ya, berita berita BAP acara. itu berita acara pemusnahan. Ya. Ini formulir laporan evaluasi penggunaan Fornas. Jadi emang sih saat ini kan emang pelayanan di puskesmas, rumah sakit kan udah pakai BPJS kan. Dan karena emang pakai BPJS, pengadaan obat-obatan di puskesmas itu sebagian besar acuannya itu di formularium nasional atau Fornas. Ya, Kak. Nah, biasanya itu ada lagi tuh evaluasi penggunaan obat Fornas. Karena emang dari apotek puskesmas pun juga dia bisa membuat pembelian langsung juga rencana. Jadi selain dia ambil obat dari Dinkes, dia juga bisa melakukan pembelian langsung di apotek misalnya. Oke. Ini laporan pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Sehingga rekapitulasi dinas kesehatan kabupaten kota. Ini juga enggak. Ini formulir pengkajian resep ya. Ya, Kak. Tepat dosis, tepat obat, tepat rute, tepat waktu, duplikasi ada atau tidak, alergi ada atau tidak, interaksi ada atau tidak, kontraindikasi ya. Terus ini identitas pasien nih, identitas dokter kan. Terus berat badan pasien anak. Ini sih yang lengkap, ini versi lengkapnya ya. Ya, Ini Kak. formulir lembar resep kayak gini, kan udah tahu kan syaratnya ya. Ya, Kak. Nggak bikin bosan kan ya? Soalnya takutnya Enggak. ditanyain deh. Oh ini dia punya daftar singkatan nih. Di Permenkes ini ada daftar singkatan CPZ, chlorpromazine, DPT, Derneral, Penergan, Thorazin. Ah? Saya kira CPZ ACTZ. itu chlorpromazine. Apa CPZ? Iya. MgSO4 magnesium sulfat itu. Formulir dokumentasi pelayanan informasi obat. Nah, PIO pun itu harus ada dokumennya kalau di puskesmas ya. Tapi balik lagi kalau sekarang ini kan perkembangan apa ya? Teknologi kan juga sudah semakin maju ya. Jadi bisa juga dalam bentuk form manual kayak gini kalau misalnya dari PJ apotek atau PJ farmasinya dia mau berinovasi, dia bikin dalam bentuk link bit.ly atau emang dia buat dalam bentuk Google Spreadsheet gitu, nggak jadi masalah. Yang penting poin-poinnya nggak hilang gitu kan. Nih yang paling penting yang ada tahu kalau di PIO itu
Nih, uraian pertanyaan. Jenis pertanyaan itu juga ada spesifikasinya, misalnya identifikasi, keracunan, ketersediaan, dosis, stabilitas ya. Terus yang paling penting, semua jawaban itu harus ada referensi ya. Jelas ya? Jadi misalnya kalau ditanya Referensi. hal penting yang perlu ada di lembar PIO adalah kecuali ya. Kalau misalnya di situ dinyatakan ada referensi ya benar, referensi harus ada. Data pasien jelas kan, identitas penanya juga jelas. Oke. Ini form dokumentasi konseling. Kan perbedaan PIO dan konseling kan sudah tahu ya. Iya, Kak. Kalau PIO itu kan cenderung satu arah, kalau konseling kan dua arah kan. Terus Iya, konseling kalau konseling biasanya, 2 arah. iya konseling biasanya apa ya? Dia membutuhkan pertemuan atau interaksi secara langsung kan, pasien dan juga si pemberi informasi atau konselingnya gitu kan. Kalau PIO kan tidak perlu, tapi zaman sekarang konseling juga bisa melalui media daring kan, menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya. Ini laporan meso deh, ini penting deh. Dek, Ya, kenapa mati itu tak? tunggu, Kak. Oke. Nah, kalau Kak Markus tidak salah ingat, kemarin itu di kisi-kisi ada form laporan meso dan ada sedikit pembahasan tentang Naranjo. Iya, Nah, Naranjo. walaupun kalau misalnya kita lihat lagi sekarang, sistem pelaporan meso ini secara nasional, dia itu udah punya sistem elektronik meso. Jadi monitoring efek samping obat itu kita udah bisa laporkan secara elektronik. Ya, lapornya ke BPOM. Nah, tapi di soal memang masih ada ya tentang algoritma Naranjo ya. Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan, algoritma Naranjo itu untuk apa? Nah, untuk Monitoring efek samping obat. monitoring efek samping obat. Benar. Ada berapa pertanyaan? Ada 10 ya. Nah, ada 10. Ini Kak Markus coba sampling beberapa. Nomor 1, apakah ada laporan efek Pak. samping obat yang serupa? Gitu kan. Nomor 10, apa efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif gitu. Dan setiap indikatornya ini dia punya skala. Ada yang ya 1, tidak 0, ada yang ya 2, tidak -1. Jadi tiap tiap indikator punya skala yang berbeda-beda. Jelas ya? Jelas, Kak. Ini lanjutannya ya. Nah, ini bagian belakang, ini bagian depan biasanya, Dek. Jadi ini satu lembar tapi bolak-balik ya. Ya. Jelas ya. Jadi kalau di depan Ya, itu Kak. ada nama obat, bentuk sediaan misalnya nih. Misalnya Cefixim, bentuk sediaannya kapsul, obat JKN, ya nomor batch sekian-sekian, obat yang dicurigai beri tanda ya. Kalau dicurigai ya mungkin. Misalnya dia dicurigai menimbulkan ruam kulit dan gatal-gatal, dikasih checklist pemberian ya. Cara pemberiannya apa? Per oral kah atau IV kah gitu kan, waktu, dosis gitu kan, tanggal mulai, tanggal berakhir. Indikasi penggunanya sebagai apa? Antibiotik atau apa gitu ya. Jelas Ya. data laboratorium. Nah, tambah di sini misalnya, oh dia dipakaikan Cefixim karena emang leukositnya tinggi misalnya kan. Nah, terus di sini tanda tangan pelapor. Siapa saja bisa melaporkan efek samping deh, tidak mesti apoteker ya. Perawat bisa Oke, Kak. lapor, dokter bisa lapor. Pun tenaga gizi kalau dia menemukan adanya reaksi efek samping pada saat dia melakukan pengkajian itunya, gizinya bisa lapor juga. Jadi nggak ada batasannya ya. Yang penting dia adalah seorang profesi kesehatan yang punya kewenangan ya untuk melakukan pelayanan gitu. Oke, jelas ya. Berarti ini formulir semua udah Jelas. kita lihat nih. Oke. Jelas bosku. Oke. Nah, nanti kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca di petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas tahun 3 kali Miku baca. 2019. Hah? 3 kali Miku baca. Belum baca, Ki? 3 kali, Mi. Oh ya, cocok Mi, bagus.
Nah, dia acuannya dari mana? Dari standar peraturan Menkes ya 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Oke? 72 Kalau rumah sakit, 72 rumah 73 sakit, apotik 73 ya. apotik, 74 puskesmas. Ya. Bedanya BMHP sama alat kesehatan udah tahu. Bahan medis habis pakai toh. Contoh, Spoit, masker. Apalagi kalau masker. misalnya Kak Markus bilang ya, Kak Markus bilang seperti ini. Termometer itu BMHP bukan? Bukan. Kenapa, Mi? Karena tidak habis dipakai. Iya, cocok, Mi. Jawabannya simpel. Ya, karena kan emang termometer kan yang pertama itu, dan dia bisa dipakai kepada beberapa orang kan. Bisa beberapa kali digunakan. Sampai Berulang rusak. kali ya, sampai dia rusak ya, gitu ya. Tapi kalau kita bilang sepet kan sekali pakai buang ya. Masker juga, sarung tangan juga gitu ya. Oke? Oke. Lanjut di soal, Kak. Lanjut di soal stop share ya. Sip. Oke, semoga sukses. Mana nih?